Ayla berdiri di tepi sawah yang mulai mengering, memandangi garis-garis tanah retak yang seakan mencerminkan kehidupannya. Langit senja berwarna jingga, tetapi di dalam hatinya hanya ada kelabu. Di belakangnya, suara batuk ayahnya yang serak menggema, memecah keheningan. Ayla menggenggam erat surat dari agen tenaga kerja, surat yang menandai keputusannya untuk meninggalkan desa kecil ini demi sebuah harapan yang entah nyata atau hanya fatamorgana. "Ibu, aku harus pergi," katanya sambil menundukkan kepala. Ibunya yang renta hanya memandangnya dengan mata sembab, tangannya menggenggam tangan Ayla dengan gemetar. "Ayla, ini berat. Kamu tahu apa yang sering terjadi pada gadis-gadis seperti kamu di sana?" Ayla hanya mengangguk, menelan ludah. Ia tahu cerita-cerita itu, pelecehan, penindasan, bahkan kematian. Tapi apa pilihan lain yang dimilikinya? Ayahnya terbaring lemah, penyakitnya semakin parah, dan sawah keluarga mereka tidak lagi bisa memberikan penghasilan. Di malam terakhirnya di desa, Ayla duduk di dipan bambu bersama adiknya, Dinda, yang baru berusia 12 tahun. "Kak, kalau aku besar nanti, aku mau kerja bantu kakak," kata Dinda polos. Ayla hanya tersenyum tipis sambil mengelus rambut adiknya. Ia tidak ingin Dinda merasakan beban seberat yang ia pikul saat ini. Dalam diam, Ayla berjanji bahwa pengorbanannya akan menjadi jalan bagi masa depan adiknya. Pagi buta, Ayla berangkat ke kota bersama seorang tetangga yang juga bekerja di agen tenaga kerja. Perjalanan panjang itu dihiasi kesunyian yang mencekam. Di terminal bus, ibunya hanya bisa memeluknya erat sambil menahan tangis. "Hati-hati, Nak, jangan lupa berdoa," bisik ibunya. Ayla tidak mampu membalas apapun, hanya anggukan kecil sambil memendam air mata yang menggenang di pelupuk. Sesampainya di kantor agen, Ayla melihat deretan wajah-wajah perempuan muda dengan tatapan kosong. Mereka duduk diam, membawa koper kecil berisi seluruh kehidupan mereka. Seorang petugas perempuan dengan wajah tegas menyuruh mereka mengisi formulir tanpa basa-basi. Ayla mendengar petugas itu berkata kepada rekannya, "Sebagian besar dari mereka tidak akan bertahan lama di sana. Tapi kita hanya menjalankan tugas." Kata-kata itu seperti cambuk yang menamparnya, namun Ayla meneguhkan hatinya. Malam pertama di asrama agen menjadi malam yang tak terlupakan. Ayla mendengar suara tangis pelan dari kamar sebelah. Ia tahu, perempuan-perempuan itu mungkin sedang merindukan keluarga mereka, atau ketakutan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Ayla menatap langit-langit kamar yang kosong, mengingat wajah ayahnya yang tersenyum lemah saat ia berpamitan. "Ini semua demi kalian," bisiknya kepada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati. Beberapa hari kemudian, Ayla bersama rombongan perempuan lainnya dibawa ke bandara. Itu adalah kali pertama Ayla melihat pesawat secara langsung. Ia merasa kecil dan tidak berarti di tengah keramaian kota besar. Ketika pesawat mulai lepas landas, Ayla menatap keluar jendela. Pemandangan sawah dan gunung yang ia kenal perlahan menghilang, digantikan oleh awan putih yang membentang luas. Ayla memejamkan mata, mencoba mengabaikan perasaan gentar yang mengguncang hatinya. Namun, di tengah semua kecemasan itu, ada seberkas keyakinan kecil yang terus ia genggam erat. Ia tahu, keputusan ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib keluarganya. Meski ia tidak tahu apa yang menantinya di tanah asing, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bertahan, bagaimanapun kerasnya badai yang akan menerjang. Langit yang ia tinggalkan mungkin kelabu, tetapi ia berharap akan menemukan cahaya di balik gurun pasir yang luas itu. Ayla menjejakkan kakinya di Bandara Riyadh, disambut oleh udara panas dan hiruk-pikuk yang asing. Di balik kerudungnya, matanya mengamati gedung-gedung megah yang mencuat ke langit seperti raksasa tak berperasaan. "Ini bukan lagi desaku," bisiknya pelan, menguatkan diri. Perasaan gentar menjalari tubuhnya ketika seorang pria berjubah putih datang dengan langkah tergesa, memegang papan bertuliskan namanya. Tanpa banyak kata, pria itu hanya mengangguk dingin, memberi isyarat agar Ayla mengikutinya. Mobil hitam melaju kencang di jalan raya yang dikelilingi gurun pasir. Ayla memandangi hamparan tanah tandus, jauh dari hijaunya sawah yang biasa ia lihat di desanya. Hatinya berdebar-debar ketika mobil memasuki gerbang rumah besar dengan arsitektur megah. Rumah itu seperti istana, dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang tertata rapi. Namun, alih-alih kagum, Ayla merasa kecil dan asing. Ia tahu, di dalam rumah itu, kehidupannya akan berubah sepenuhnya. Pintu besar terbuka, dan seorang wanita berusia 40-an muncul. Wajahnya cantik tapi kaku,
dengan tatapan tajam yang membuat Ayla menundukkan kepala. "Namaku Madame Layla," katanya dengan nada dingin. Ayla mencoba tersenyum, tapi wanita itu tidak membalasnya. Ia hanya berbalik dan memberi isyarat agar Ayla mengikutinya. "Ini kamar kamu," katanya, menunjuk sebuah ruangan kecil di dekat dapur. Ayla mengangguk patuh, lalu masuk ke kamar itu. Hanya ada kasur tipis, lemari kecil, dan jendela yang menghadap tembok. Hari-hari pertama Ayla dipenuhi dengan pekerjaan tanpa henti. Membersihkan rumah besar itu seperti mencoba mengeringkan lautan dengan sendok. Setiap kali Ayla berpikir tugasnya selesai, Madame Layla datang dengan perintah baru. "Lantai ini masih kotor, ulangi lagi," katanya dengan nada tinggi. Ayla hanya menunduk, menahan air mata. Punggungnya terasa nyeri, dan tangannya mulai lecet, tetapi ia tahu ia tidak boleh menyerah. Satu-satunya pelipur lara Ayla adalah Zayat, putra Madame Layla yang berusia 10 tahun. Zayat sering mengamati Ayla bekerja dengan tatapan ingin tahu. Suatu hari, ketika Ayla sedang menyapu halaman, Zayat mendekatinya. "Kamu dari Indonesia?" "Iya," tanyanya dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah. Ayla tersenyum kecil dan mengangguk. Zayat mulai bercerita tentang sekolahnya, teman-temannya, dan mimpinya menjadi pilot. Kehadiran Zayat seperti setitik cahaya di tengah kegelapan bagi Ayla, meski ia tahu hubungan mereka tidak akan disukai Madame Layla. Namun, tidak semua di rumah itu ramah. Salah satu pelayan pria, Ahmed, sering memandang Ayla dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Suatu malam, Ayla sedang mencuci piring ketika Ahmed masuk ke dapur. "Kamu cantik," katanya sambil mendekat. Ayla merasa tubuhnya kaku, tetapi ia memberanikan diri menjawab, "Saya harus kembali bekerja." Beruntung, suara Zayat memanggil dari ruang tamu membuat Ahmed menjauh. Namun, insiden itu membuat Ayla semakin waspada. Ketika malam tiba, Ayla sering duduk di tepi kasurnya, memandangi bintang-bintang melalui jendela kecil di kamarnya. Ia teringat pada keluarganya di desa. Apakah mereka makan malam dengan tenang? Apakah Dinda sudah tidur? Pikiran-pikiran itu membuat hatinya terasa berat. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, Ayla mengingat janji yang ia buat pada dirinya sendiri, ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Waktu berlalu, dan Ayla mulai memahami kehidupan di rumah itu. Meski Madame Layla tetap keras, Ayla belajar membaca suasana hati majikannya untuk menghindari masalah. Hubungannya dengan Zayat semakin dekat, dan bocah itu sering memberinya alasan untuk tersenyum. Namun, Ayla tahu bahwa badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu di depan. Ia hanya bisa berdoa agar kekuatan yang ia miliki cukup untuk melaluinya. Pagi itu dimulai seperti biasa, dengan Ayla bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Namun, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Madame Layla berbicara dengan nada tinggi di telepon, sementara Tuan Khalid, suami majikannya yang jarang terlihat, duduk di ruang makan dengan ekspresi serius. Ayla tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia terus bekerja, mencoba untuk tetap tak terlihat. Namun, tak lama kemudian, Madame Layla masuk ke dapur dengan wajah merah padam. "Ayla, apa ini?" Ia mengacungkan gelas pecah yang ditemukan di wastafel. Ayla tertegun. "Maaf, Madame, saya tidak tahu itu pecah," jawabnya dengan suara pelan. "Kamu selalu ceroboh," bentak Madame Layla. Ayla hanya menunduk, menahan air mata. Setelah itu, sepanjang hari, perintah demi perintah datang tanpa henti, membuat tubuhnya nyaris roboh. Di malam hari, ketika Ayla sedang mencuci lantai, Zayat mendekatinya. "Ayla, kenapa kamu menangis?" tanyanya dengan polos. Ayla tersenyum lemah, mengusap matanya. "Tidak apa-apa, Zayat. Kakak hanya lelah." Zayat tidak berkata apa-apa, tetapi ia menyodorkan segelas air kepada Ayla. Gesti kecil itu membuat Ayla merasa sedikit lebih kuat, meskipun ia tahu bahwa Zayat tidak bisa melindunginya dari semua yang ia hadapi. Hari-hari berlalu, dan tekanan di rumah semakin meningkat. Suatu malam, Tuan Khalid meminta Ayla untuk membersihkan ruang kerja pribadinya. Di sana, Ayla menemukan beberapa lukisan mahal yang dipajang di dinding. Tangannya gatal untuk menyentuh kanvas, tetapi ia menahan diri. Namun, tanpa sengaja, salah satu lukisan kecil di atas meja tergeser dan hampir jatuh. Dengan cepat, ia menangkapnya, tetapi tidak sebelum suaranya menarik perhatian Tuan Khalid. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada dingin. Ayla meminta maaf,
menjelaskan bahwa ia hanya sedang membersihkan. Namun, mata Tuan Khalid tiba-tiba melunak ketika melihat bagaimana Ayla memegang lukisan itu. "Kamu suka seni?" tanyanya. Ayla ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Ia bercerita singkat tentang kebiasaannya menggambar di desa, meskipun hanya menggunakan alat seadanya. Tuan Khalid tidak menjawab, hanya memandangnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Namun, ketegangan semakin memuncak ketika Madame Layla mengetahui bahwa Ayla telah menghabiskan waktu di ruang kerja suaminya. "Apa yang kamu lakukan di sana? Kamu pikir kamu bisa menyelinap untuk mencuri?" tuduhnya tanpa bukti. Ayla terkejut dan mencoba menjelaskan, tetapi Madame Layla tidak mau mendengarkan. "Kamu hanya seorang pembantu, ingat posisimu," teriaknya, sebelum meninggalkan Ayla dengan hati yang hancur. Semakin hari, perlakuan Madame Layla semakin keras. Ia memperpanjang jam kerja Ayla, menolak memberinya waktu istirahat yang cukup. Tubuh Ayla mulai melemah, tetapi ia terus bertahan. Di saat seperti ini, kenangan tentang keluarganya menjadi satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup. Setiap malam, ia menatap foto keluarganya yang ia simpan di bawah bantal, berdoa agar pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, tekanan yang Ayla hadapi mencapai puncaknya ketika suatu malam, Madame Layla menuduhnya mencuri perhiasan yang hilang dari kamar. Ayla terkejut, mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Zayed, yang mendengar keributan itu, mencoba membantu dengan berkata bahwa Ayla tidak mungkin melakukan hal itu. "Dia baik, Ibu," katanya. Namun, kata-kata Zayed tidak cukup untuk mengubah pikiran Madame Layla. Bagi Ayla, malam itu menjadi bukti bahwa ia hanyalah sosok kecil tak berdaya di tengah dunia yang kejam. Pagi itu, setelah malam penuh air mata dan tuduhan, Ayla menjalani hari dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Tatapan tajam Madame Layla terus membayangi setiap langkahnya, membuat jantungnya berdebar-debar. Zayed, yang biasanya ceria, juga tampak murung. Bocah itu tahu bahwa Ayla sedang mengalami sesuatu yang berat, tetapi ia terlalu kecil untuk bisa melawan ibunya. Saat Ayla tengah menyapu halaman, Tuan Khalid keluar dari ruangannya dan memanggilnya. "Ayla, ikut aku ke ruang kerja," katanya singkat. Ayla menelan ludah, takut akan apa yang mungkin terjadi. Di dalam ruangan, Tuan Khalid menunjukkan sebuah buku sketsa di atas mejanya. "Zayed bilang kamu bisa menggambar. Apa ini hasil karyamu?" Ayla mengangguk pelan. Itu adalah sketsa pemandangan desanya yang ia gambar di sela-sela waktu istirahat. Tuan Khalid memandangi sketsa itu dengan serius, lalu tersenyum kecil. "Kamu punya bakat, Ayla. Ini lebih dari sekadar menggambar. Kamu bisa menciptakan sesuatu yang berarti," katanya. Untuk pertama kalinya, Ayla merasa dihargai. Namun, ia tetap merasa ragu. "Saya hanya seorang pembantu, Tuan," katanya dengan suara pelan. "Bakat saya tidak ada artinya di sini." Tuan Khalid menggeleng. "Kita semua memulai dari sesuatu yang kecil. Jangan pernah meremehkan kemampuanmu." Beberapa hari kemudian, Ayla mendapati Zayed membawanya selembar kertas dan sekotak pensil warna yang ia beli dengan uang tabungannya. "Ini untuk Kak Ayla," katanya sambil tersenyum. Ayla merasa haru. Dalam keheningan kamar kecilnya, ia mulai menggambar lebih sering, mencurahkan seluruh rasa rindunya pada keluarga dan desanya ke dalam setiap goresan. Gambar-gambar itu menjadi pelipur lara di tengah tekanan yang terus menghimpit. Namun, bakat Ayla tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, Tuan Khalid membawa salah satu karyanya ke sebuah pameran seni tanpa memberitahu siapapun. Lukisan sederhana Ayla tentang sawah dan gunung menarik perhatian seorang kurator seni lokal, yang meminta untuk melihat lebih banyak karya serupa. Ketika Tuan Khalid memberitahu Ayla tentang hal ini, ia terkejut sekaligus takut. "Bagaimana jika Madame Layla tahu?" tanyanya dengan cemas. Kekhawatiran Ayla menjadi kenyataan ketika Madame Layla akhirnya mengetahui bahwa suaminya mempromosikan karya Ayla. Malam itu, kemarahan Madame Layla meledak. "Apa yang kamu lakukan, Khalid? Membantu seorang pembantu seperti dia. Kamu mempermalukan keluarga kita," bentaknya. Ayla hanya bisa berdiri di sudut ruangan, gemetar dan tidak berani berkata apa-apa. Tuan Khalid, bagaimanapun, tetap tenang. Dia punya bakat, Layla. Bakat yang tidak seharusnya dikubur hanya karena posisinya di rumah ini. Setelah perdebatan sengit itu, suasana rumah menjadi semakin dingin. Madame Layla hampir tidak berbicara kepada Ayla, sementara Zayed mencoba menghiburnya dengan caranya sendiri.
Di sisi lain, Ayla merasa terbagi antara rasa takut dan harapan baru yang mulai tumbuh. Ia mulai bermimpi bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa berubah. Malam itu, Ayla duduk di kamar kecilnya, menggambar pemandangan gurun di bawah sinar bulan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa setiap garis yang ia buat memiliki tujuan. Meski ia tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh rintangan, ada setitik cahaya di ujung jalan yang membuatnya ingin terus berjalan. Dalam keheningan malam, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan bertahan, apapun yang terjadi." Setelah pertengkaran besar malam itu, Ayla merasa semakin terasing di rumah megah itu. Madame Layla memperlakukannya dengan dingin, bahkan lebih keras dari sebelumnya. "Kamu di sini untuk bekerja, bukan menjadi artis," ucapnya suatu pagi ketika Ayla terlambat menyajikan sarapan. Kata-kata itu seperti cambuk, menyayat hati Ayla yang sudah lelah. Tapi, meskipun tubuhnya terasa semakin berat, semangatnya mulai tumbuh pelan-pelan. Di sisi lain, Tuan Khalid tetap diam-diam mendukung Ayla. Suatu hari, ia memberikan Ayla sebuah kanvas besar dan cat minyak. "Kamu layak mencoba ini," katanya singkat sebelum kembali ke ruang kerjanya. Ayla memandangi kanvas itu dengan campuran perasaan, takut, ragu, dan sedikit harapan. Pada malam hari, di tengah lelahnya tubuh, ia mencoba melukis sesuatu yang berbeda. Ia menggambarkan bayangan sawah di desanya dengan kilauan air mata yang jatuh pada daun-daun padi. Namun, usaha Ayla menciptakan sesuatu yang indah tidak berjalan mulus. Ketika Madame Layla menemukan kanvas besar itu di kamar Ayla, amarahnya kembali meledak. "Kamu pikir rumah ini galeri seni?" teriaknya sambil melempar kanvas itu ke lantai. Cat yang belum kering menyebar, menciptakan noda di lantai marmer yang mahal. Ayla hanya bisa membungkuk, memungut kanvas itu dengan tangan gemetar. Madame Layla meninggalkannya dengan tatapan penuh penghinaan. Hari itu, Ayla hampir menyerah. Di malam yang sunyi, ia menatap foto keluarganya. Air matanya mengalir deras, membasahi kertas lusuh itu. "Apa aku benar-benar bisa bertahan?" tanyanya pada dirinya sendiri. Dalam kerapuhannya, ia merasakan kehangatan kecil ketika Zayat mengetuk pintu kamarnya. "Kak Ayla, jangan sedih. Kamu hebat," katanya sambil menyodorkan sebuah gambar kecil hasil karyanya sendiri. Ayla tersenyum meski hatinya masih berat. Kehadiran Zayat, sekecil apapun, selalu menjadi penghiburan di tengah badai. Beberapa minggu kemudian, tanpa sepengetahuan Madame Layla, Tuan Khalid membawa lukisan Ayla ke pameran seni yang lebih besar. Salah satu kurator terkenal terpesona dengan karya Ayla. "Ini adalah karya seseorang yang memiliki emosi mendalam," kata kurator itu. Tuan Khalid akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Ayla bahwa lukisannya mulai menarik perhatian. "Kamu tidak bisa terus seperti ini. Orang-orang ingin tahu siapa di balik karya ini," katanya. Namun, kabar baik itu membawa konflik baru. Ketika Madame Layla mengetahui hal tersebut, ia mengambil langkah drastis. Ia memanggil agen tenaga kerja untuk mengembalikan Ayla ke Indonesia. "Dia terlalu banyak menciptakan masalah. Aku tidak membutuhkan pelayan yang ingin menjadi artis," katanya dengan tegas. Ayla terkejut, merasa dunianya kembali hancur. Tetapi di sisi lain, ia juga merasakan lega yang aneh. Mungkin ini adalah saatnya untuk berhenti melawan arus. Hari terakhir Ayla di rumah itu adalah hari yang penuh emosi. Zayat menangis sambil memeluknya. "Jangan pergi, Kak Ayla. Aku akan merindukanmu," katanya dengan suara bergetar. Ayla berusaha tersenyum, meskipun hatinya terasa hancur. "Kamu harus menjadi anak yang kuat, Zayat," katanya. Tuan Khalid, yang jarang menunjukkan emosi, memegang bahu Ayla. "Ingat, apapun yang terjadi, kamu punya bakat. Jangan biarkan siapapun menghancurkan itu," ucapnya singkat. Saat Ayla menaiki mobil yang akan membawanya pergi, ia menatap rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Ia mungkin kembali ke tanah air dengan tangan kosong, tetapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, keberanian untuk bermimpi. Dengan itu, ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan jalannya, meskipun jalur itu penuh duri. "Aku akan kembali berdiri," bisiknya, menatap langit yang mulai memerah di ufuk barat. Ayla menginjakkan kakinya di tanah air setelah perjalanan panjang yang penuh kesedihan. Desanya yang hijau dan damai menyambutnya dengan pelukan angin segar, tetapi hatinya tetap terasa kosong.
Setiap langkahnya menuju rumah orang tuanya dipenuhi perasaan campur aduk, lega, tetapi juga rasa takut akan masa depan yang belum pasti. Setibanya di rumah, Ayla disambut oleh Dinda, adik perempuannya, yang langsung memeluknya erat. "Kak Ayla, kamu pulang." Suara Dinda penuh kegembiraan, namun Ayla hanya bisa tersenyum lemah. Meskipun keluarganya menerima Ayla dengan hangat, ia tidak bisa menyembunyikan perasaan kesedihan yang mendalam. Ia merasa kehilangan segala yang telah ia perjuangkan selama ini. Pekerjaan sebagai TKW, meskipun penuh derita, memberi Ayla rasa bahwa ia sedang melakukan sesuatu untuk keluarganya. Tetapi kini, ia merasa hampa. Bakat melukis yang baru ditemukan terasa seperti beban, sesuatu yang ia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Ayla mulai menghabiskan hari-harinya dengan membantu orang tuanya di ladang, namun pikirannya selalu kembali pada kenangan pahit di tanah Arab. Ia mengenang saat-saat di mana ia melukis dengan penuh harapan, meskipun dikejar-kejar tekanan dari Madame Laila. Namun, saat-saat itu juga yang mengingatkannya pada kata-kata Tuan Khalid, "Kamu punya bakat, Ayla. Jangan biarkan siapapun menghancurkannya." Ayla tahu bahwa ia harus bangkit, tetapi ia merasa seperti telah kehilangan arah. Suatu sore, saat ia duduk di bawah pohon besar di samping ladang, Ayla meraih kembali pensil dan buku sketsanya. Di bawah langit senja yang indah, ia mulai menggambar lagi, meskipun tidak ada niat lain selain untuk mengusir rasa sunyi. Perlahan, gambar-gambar itu mulai mengalir kembali, gambar sawah, gunung, dan senja yang melukis langit dengan warna merah jingga. Ayla merasa sedikit lega, ada sesuatu yang kembali hidup dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, tak lama setelah itu, Ayla mendapat surat dari sebuah galeri seni di Riyadh yang ingin menampilkan karya-karyanya di pameran seni besar. Ayla terkejut dan ragu-ragu. Bagaimana bisa lukisan-lukisan itu kini menarik perhatian? Semua kenangan tentang pengkhianatan dan kekejaman majikannya kembali datang, tetapi ada satu suara dalam dirinya yang terus berkata, "Ini kesempatanmu." Meskipun hatinya bimbang, Ayla akhirnya memutuskan untuk mengirimkan beberapa karya terbaiknya. Pada malam yang sama, saat Ayla berbaring di ranjang, ia merenung. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Kehidupan yang aman di desa, atau keberanian untuk mengikuti mimpinya, meskipun itu berarti berjuang kembali di dunia yang penuh tantangan. Zayed, yang sering mengirimkan pesan melalui telepon, terus mendorong Ayla untuk mengejar mimpinya, mengatakan bahwa dunia seni membutuhkan orang seperti dirinya. "Jangan takut, Kak Ayla. Kamu punya sesuatu yang orang lain tidak punya," kata Zayed dalam pesan singkatnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun ketegangan masih terasa, Ayla akhirnya memutuskan untuk pergi ke Riyadh lagi, kali ini dengan harapan yang lebih besar. Meski ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh masih penuh rintangan, Ayla merasa bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan hati yang penuh tekad, ia menyusun kembali langkah-langkahnya. Ia akan membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa meskipun ia berasal dari tempat yang sederhana, ia bisa mengejar mimpinya dan menjadi lebih dari sekadar pembantu. Dengan paspor di tangan dan hati yang berdebar, Ayla meninggalkan rumah untuk kedua kalinya, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Ia bertekad untuk menggapai impian yang sempat ia tinggalkan, dan tidak ada yang akan menghentikannya. Dalam perjalanan yang penuh harapan ini, Ayla tahu bahwa hidup tidak selalu memberikan kemudahan, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena kini ia tahu satu hal, ia layak untuk bahagia. Ayla tiba di Riyadh dengan hati yang penuh kecemasan dan harapan. Meski ia telah membuat keputusan untuk kembali ke dunia seni, perasaan takut terus mengganggunya. Ia berdiri di tengah kota yang ramai, dikelilingi gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kehidupan yang jauh berbeda dari kedamaian desanya. Tiba-tiba, semua kenangan pahit tentang hidupnya di rumah Madame Laila datang menyerbu pikirannya. Akankah ia berhasil bertahan di dunia yang penuh persaingan ini? Di pagi pertama di Riyadh, Ayla mengunjungi galeri seni yang telah mengundangnya untuk memamerkan karya-karyanya. Hatinya berdebar saat ia melangkah masuk. Ruangan itu dipenuhi lukisan-lukisan yang indah, karya seniman ternama yang telah dikenal luas. "Ini adalah kesempatan besar," kata kurator galeri, seorang pria muda yang ramah, sambil mengarahkan Ayla ke ruang pameran. Ayla merasa sangat kecil di hadapan karya-karya megah itu, dan keraguan mulai menguasai pikirannya. Saat kurator itu memamerkan lukisan Ayla di salah satu dinding galeri, ada banyak pengunjung yang berhenti dan memandanginya dengan penuh perhatian.
Beberapa bahkan mengangguk kagum, menyebutnya sebagai karya yang luar biasa. Ayla merasa bingung, antara kebanggaan dan ketakutan. Mengapa karya-karyanya bisa menarik perhatian orang-orang ini? Tiba-tiba, seorang wanita berbicara padanya, lukisan ini sangat menggugah hati. Saya bisa merasakan penderitaan dan keindahan dalam setiap goresan. Kata-kata itu seperti air dingin yang membasahi wajahnya. Ayla terdiam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Penderitaan yang ia rasakan selama bertahun-tahun seolah terwakili dalam lukisan-lukisannya, dan kini, orang-orang melihatnya. Tapi di sisi lain, Ayla merasa cemas. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi dunia seni yang penuh ketatnya persaingan dan penilaian? Beberapa hari setelah pameran, Ayla menerima undangan untuk berbicara dengan beberapa kolektor seni dan kritikus. Mereka tertarik dengan karya-karyanya dan mengajaknya untuk membuat lebih banyak lukisan. Namun, setiap kali ia memulai percakapan, bayangan Madame Layla dan kehidupannya yang penuh tekanan muncul kembali. Ia merasa terjepit antara dunia yang kini ia impikan dan kenangan masa lalu yang terus menghantuinya. Bagaimana bisa ia melupakan segala perlakuan buruk yang ia alami? Di tengah kebingungannya, Ayla menemukan sebuah buku lama yang ditinggalkan oleh Tuan Khalid di rumahnya yang dulu. Buku itu berisi catatan-catatan tentang seni, pelajaran tentang keberanian dan kepercayaan diri yang ditulis dengan tangan. Ayla teringat kata-kata Tuan Khalid, "Jangan pernah takut untuk bermimpi, Ayla. Dunia ini luas dan penuh kesempatan." Kata-kata itu, yang dulu terasa seperti sebuah penghiburan, kini terasa seperti pelita yang menyinari jalan gelap yang sedang ia jalani. Di malam yang sunyi, Ayla duduk di meja, memandangi kanvas kosong di depannya. Semua kegelisahan, kebimbangan, dan kenangan buruk yang pernah ia alami seakan menyatu dalam setiap tetes cat yang ia tuangkan. Namun, semakin ia menggambar, semakin ia merasakan kedamaian. Lukisan itu tidak hanya tentang desanya, tentang pemandangan yang ia rindukan, tetapi juga tentang perasaan yang telah lama terpendam, kesedihan, kehilangan, dan harapan. Ketika lukisan itu selesai, Ayla merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak hanya melukis sebuah gambar, tetapi ia melukis kembali dirinya sendiri, seorang wanita yang telah melalui banyak cobaan, yang kini siap untuk menghadapi dunia yang baru. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan ada banyak tantangan yang harus ia hadapi. Tetapi, untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan desanya, Ayla merasa bahwa ia sedang berjalan di jalan yang benar. Ia telah menemukan jejak yang tak akan pernah terhapuskan, jejak keberanian dan mimpi yang tak akan ia tinggalkan lagi. Ayla tidak pernah membayangkan bahwa lukisannya akan mengubah hidupnya begitu cepat. Hanya beberapa minggu setelah pameran itu, karya-karyanya mulai menarik perhatian lebih banyak orang, termasuk seorang kolektor seni ternama yang menawarkan untuk membelinya dengan harga yang fantastis. Tawaran itu datang seperti badai yang tidak terduga, tetapi bagi Ayla, itu adalah bukti bahwa ia tidak lagi sekadar pembantu yang terlupakan di rumah orang lain. Kini, ia memiliki sesuatu yang lebih, sesuatu yang ia banggakan. Namun, keberhasilan itu datang dengan harga. Setiap kali Ayla mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari rumah Madame Layla hingga ke Riyadh, rasa sakit kembali menghantui hatinya. Ia tahu bahwa semua yang ia miliki sekarang datang dari pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun ia berusaha untuk merayakan pencapaian ini, bayangan wajah Madame Layla selalu muncul, mengingatkannya pada rasa malu yang dulu ia rasakan. Apakah ini benar-benar kemenangan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Satu sore, Ayla memutuskan untuk mengunjungi tempat yang pernah mengingatkannya pada semua penderitaan itu, rumah Madame Layla. Hatinya berdegup kencang saat ia berdiri di depan gerbang besar yang dahulu ia masuki dengan penuh ketakutan. Ia ingat bagaimana setiap langkahnya di dalam rumah itu terasa seperti beban. Namun kali ini, ia datang dengan kepala tegak, tak lagi terpuruk oleh kenyataan yang dulu ia hadapi. Tuan Khalid, yang telah tetap menjadi teman baiknya meskipun jarak memisahkan mereka, menyambut kedatangannya dengan hangat. "Ayla, aku sangat bangga padamu," katanya dengan suara yang penuh kehangatan. Ayla hanya bisa tersenyum kecil. "Aku datang untuk melihat Zayed," katanya. Anak itu kini telah tumbuh menjadi remaja yang ceria, namun wajahnya tetap memancarkan ketulusan dan rasa ingin tahu. Mereka berbicara tentang banyak hal, tetapi hati Ayla tidak bisa sepenuhnya merasa lega. Ia tahu, meski ia telah jauh dari rumah itu, luka lama itu tetap ada. Tak lama setelah itu,
Ayla mendapat kabar dari kolektor seni yang menginginkan karyanya untuk dipamerkan di luar negeri. Pameran besar di Paris yang akan diadakan beberapa bulan lagi menawarkan kesempatan langka bagi Ayla untuk memperkenalkan dirinya ke dunia internasional. Namun, peluang itu juga mengingatkan Ayla pada ketakutannya untuk meninggalkan tempat yang telah memberinya ketenangan. Pergi ke Paris berarti meninggalkan segala yang telah ia bangun di tanah air, dan mungkin kehilangan jejak yang telah ia temukan dalam perjuangan ini. Zayed, yang terus menghubungi Ayla lewat pesan singkat, mengingatkannya akan kata-kata Tuan Khalid yang dulu, dunia ini penuh dengan kesempatan. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangi impianmu. Ayla tersenyum saat membaca pesan itu. Zayed, meskipun masih muda, selalu tahu bagaimana memberi semangat. Ayla merasa bahwa meskipun ia tak pernah bisa melupakan masa lalunya, ia harus terus bergerak maju, untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang telah mendukungnya. Pagi itu, di sebuah desa kecil yang terpencil, Alia berdiri di depan rumah kayu yang hampir roboh, memandang keluarganya yang sedang berkumpul. Udara pagi yang segar seakan tidak mampu mengurangi rasa berat yang menggelayuti hatinya. Dua anak kecilnya, Hana dan Rizky, berlari menuju ibunya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Ibu, kapan pulang?" tanya Hana, dengan wajah polos yang tidak mengerti apa yang akan terjadi. Alia tersenyum, meskipun hatinya hampir hancur mendengar pertanyaan itu. Ia membungkuk dan memeluk kedua anaknya erat-erat. "Ibu akan kembali cepat, Nak. Untuk memberi kalian kehidupan yang lebih baik," bisiknya, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Suami Alia, Joko, hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran, tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Langkah pertama Alia menuju bandara adalah langkah menuju ketidakpastian. Di dalam bus yang membawanya menuju Jakarta, tubuhnya lelah namun pikirannya tak henti berpacu. Ia meninggalkan semua yang ia kenal, rumah, keluarga, dan tanah kelahirannya yang penuh kenangan. Sesampainya di Jakarta, ia bergabung dengan para TKW lain yang juga akan berangkat ke Arab Saudi. Mereka tampak cemas dan saling berbicara, namun tidak ada seorang pun yang berani mengungkapkan ketakutan mereka. Mereka semua ingin berharap, meski jauh di dalam hati, ketakutan itu tetap ada. Alia berusaha menenangkan dirinya. Ia berjanji pada diri sendiri bahwa keberangkatan ini adalah jalan untuk masa depan yang lebih cerah bagi keluarganya, meskipun ia tidak tahu apa yang akan menunggunya di negeri yang jauh itu. Di dalam ruang tunggu bandara, Alia memperhatikan para perempuan yang berada di sekelilingnya. Beberapa tampak tidak sabar, beberapa menatap kosong. Semua memiliki tujuan yang sama, bekerja di luar negeri untuk mengirimkan uang demi anak-anak mereka. Namun, tidak ada yang tahu seberapa besar tantangan yang akan mereka hadapi. Para agen penyalur tenaga kerja datang dan pergi, membawa mereka satu persatu untuk memeriksa dokumen dan memberangkatkan mereka ke dunia yang tak dikenal. Alia merasakan hati yang semakin tertekan, tetapi ia menegaskan dalam hati, ini untuk anak-anak. Aku harus bertahan. Pesawat yang membawanya menuju Arab Saudi terasa seperti perjalanan yang tiada ujungnya. Selama penerbangan, Alia duduk diam, menatap keluar jendela, memandang langit malam yang gelap. Suasana dalam pesawat terasa hening, namun di dalam dadanya bergemuruh perasaan cemas dan rindu yang semakin menguat. Ia memikirkan anak-anaknya, bagaimana mereka akan hidup tanpa dirinya di sisi mereka. Seakan tidak cukup hanya dengan membayangkan kehidupan yang akan datang, Alia malah semakin diliputi oleh ketakutan tentang apa yang akan dia temui di tanah asing itu. Apakah aku akan berhasil? Apakah aku akan kembali? Pertanyaan itu terus terngiang di pikirannya. Setibanya di bandara Arab Saudi, udara panas langsung menyambutnya, berbeda jauh dengan suhu sejuk di Indonesia. Alia merasa seolah-olah ia tiba di dunia yang sama sekali baru, asing dan keras. Tak ada wajah ramah yang menyambutnya. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian tradisional Arab mendekat dan memperkenalkan diri sebagai majikannya. Tanpa kata-kata lebih, ia memberi isyarat agar Alia mengikuti. Semua yang terjadi begitu cepat, dan Alia hanya bisa mengikuti tanpa tahu harus berbuat apa. Perasaan terasing semakin menghimpitnya, namun ia hanya bisa berjalan mengikuti pria itu, memikul harapan besar yang digantungkan oleh keluarganya di pundaknya. Perjalanan ke rumah majikan terasa sangat panjang. Setiap jengkal jalan yang dilalui, Alia hanya bisa terdiam, merenung dalam hatinya. Gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan lebar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya seolah-olah membungkusnya dalam dunia yang sama.
Sekali berbeda, sesampainya di rumah majikan, ia terkejut melihat betapa besar dan mewahnya rumah itu. Namun, meskipun rumah itu tampak indah, ada sesuatu yang terasa sangat asing. Suasana di dalam rumah itu terasa dingin dan penuh jarak. Majikan Alia, seorang wanita yang tampak tegas dan tanpa senyum, hanya memberinya perintah singkat, mulai besok, kamu kerja. Sekarang, bersihkan rumah ini. Hari-hari pertama Alia di rumah majikan adalah hari-hari yang sangat berat. Ia dipaksa bekerja tanpa henti, membersihkan rumah besar yang tak pernah berakhir, mencuci pakaian, memasak, dan menjaga segala kebutuhan keluarga majikannya. Setiap hari ia merasa tubuhnya semakin lelah, namun tidak ada ruang untuk istirahat. Kadang, ia hanya bisa menatap langit dari jendela kamar yang sempit, merindukan rumahnya, namun tahu bahwa ia tidak bisa kembali sekarang. Dalam keheningan malam, Alia sering terbangun di tengah tidur yang gelisah, berpikir tentang anak-anaknya, dan bertanya-tanya apakah keputusan ini adalah keputusan yang tepat. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah padam dalam hatinya, ia harus bertahan, demi keluarga yang ia tinggalkan. Pada suatu malam yang sunyi, setelah bekerja hingga larut malam, Alia terjatuh kelelahan. Tubuhnya terasa remuk, dan pikiran yang berat semakin menghimpit. Ia merasakan beban yang sangat besar, lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Apakah aku bisa bertahan? Tanya Alia dalam hati. Tetapi, tiba-tiba, ia mendengar suara pintu terbuka dan langkah majikan yang mendekat. Tanpa ekspresi, sang majikan memberi perintah lagi. Alia menatap wajah majikannya yang dingin, mencoba menahan air mata, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia harus kuat. Keputusan ini sudah dibuat, ia harus terus maju, apapun yang terjadi. Hari demi hari, kehidupan Alia semakin terasa seperti rutinitas yang tak berujung. Tubuhnya semakin lelah, namun ia terus dipaksa bekerja tanpa henti. Majikannya tidak pernah menunjukkan rasa peduli, hanya memberi perintah yang semakin banyak dan keras. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Alia sudah harus bangun, membersihkan seluruh rumah besar itu, memasak untuk keluarga, dan melakukan pekerjaan lain yang seolah tak ada habisnya. Ia merasa seperti bayangan yang hanya berfungsi untuk memenuhi keinginan orang lain, tanpa ada ruang untuk dirinya sendiri. Bahkan saat malam tiba dan ia terbaring lelah di kasur yang sempit, pikirannya tak pernah benar-benar bisa tidur. Di sela-sela kesibukannya, Alia mulai merasakan tekanan mental yang semakin kuat. Setiap kesalahan kecil, entah itu memecahkan piring atau terlambat menyiapkan makanan, langsung dihukum dengan kata-kata kasar dari majikannya. Kamu tidak tahu bagaimana cara bekerja. Jika kamu tidak bisa melakukannya, ada banyak orang di luar sana yang akan menggantikanmu, kata majikannya dengan nada yang menyayat. Kata-kata itu sering bergaung di benak Alia, membuatnya semakin merasa tidak dihargai. Semua usaha yang dilakukannya seolah tak pernah cukup, dan seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan rasa percaya diri. Rasa kesepian semakin mendalam. Alia tidak pernah bertemu dengan teman atau orang yang bisa diajak berbicara. Ia selalu berada di rumah itu sendirian, mengurung diri dalam dunia yang tidak familiar. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap positif, ia tidak bisa mengabaikan rasa kehilangan yang kian menggerogoti dirinya. Setiap kali malam tiba, ia merindukan anak-anaknya yang tak pernah bisa ia peluk. Setiap detik terasa begitu lama, dan setiap bayangan anak-anaknya membuat hatinya sakit. Apakah mereka sedang memikirkan aku? Tanyanya dalam hati, namun ia tahu bahwa jawaban itu tidak bisa ia dapatkan sekarang. Suatu hari, saat sedang membersihkan ruang makan, Alia melihat sebuah foto keluarga. Majikannya di atas meja. Di foto itu, terlihat suami dan istri majikan yang tersenyum bahagia bersama anak-anak mereka. Sesaat, Alia merasa iri. Betapa mudahnya mereka terlihat bahagia, sementara ia terjebak dalam kesendirian dan keletihan. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku ingin pulang, bisiknya dalam hati, tetapi ia tahu itu bukanlah pilihan. Ia harus bertahan, untuk keluarga yang menunggu di rumah, untuk masa depan yang telah ia janjikan. Hari-hari berlalu, dan tekanan dari majikannya semakin berat. Suatu sore, ketika Alia kelelahan setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia diminta untuk menyapu halaman rumah yang luas. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, dan ia sudah merasa seperti tidak bisa bergerak lagi. Namun, majikan memintanya untuk tetap bekerja, tanpa peduli bahwa Alia sudah hampir tak mampu lagi berdiri.
Dalam keputusasaan, Alia terjatuh. Tubuhnya lemas, dan tangannya tidak mampu lagi memegang sapu. "Apa yang terjadi denganmu?" teriak majikannya dengan marah. Alia hanya bisa terdiam, menahan rasa sakit fisik dan mental yang semakin menekan. Saat malam tiba, Alia duduk sendirian di kamarnya, menatap langit yang hanya bisa ia lihat dari celah jendela kecil. Ia merasa seperti kehilangan arah. Kenapa semua ini harus terjadi padanya? Apa yang salah dengan hidupnya? Mengapa aku harus jauh dari rumah, jauh dari anak-anak? Pikirnya dengan penuh kebingungan. Rasa penyesalan mulai memenuhi hatinya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa terjebak. Ia tidak bisa kembali sekarang. Ia tidak bisa mengkhianati janji yang telah ia buat kepada keluarganya. Setiap tetes air mata yang jatuh, ia merasa semakin hampa, namun ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya. Di tengah kesulitan yang luar biasa, Alia mulai mengenal beberapa sesama TKW di rumah majikannya yang lain. Mereka juga merasakan kesulitan yang serupa, meskipun berasal dari negara yang berbeda. Mereka mulai berbicara satu sama lain, berbagi cerita dan pengalaman pahit mereka. Dalam obrolan-obrolan yang penuh kesedihan, Alia merasa sedikit lega karena tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada perempuan-perempuan lain yang juga berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini. Meskipun mereka saling menguatkan, rasa takut dan cemas tetap menghinggapi mereka. Mereka tahu, kehidupan mereka sangat bergantung pada kemurahan hati majikan, yang kadang datang, kadang hilang tanpa jejak. Suatu malam, setelah pertemuan dengan teman-teman barunya, Alia kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seolah-olah ada secercah harapan yang muncul di tengah gelapnya kehidupannya. Teman-temannya memberitahunya tentang organisasi pekerja migran yang bisa membantu mereka jika mereka mengalami perlakuan yang tidak adil. Namun, meskipun hatinya mulai terbersit sedikit keberanian, Alia masih ragu. Melawan majikan berarti mempertaruhkan segala-galanya. Jika ia kalah, ia bisa kehilangan pekerjaannya, gajinya, bahkan mungkin nasib keluarganya. Tetapi, di dalam hati kecilnya, Alia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk keluar dari kegelapan yang melingkupi hidupnya. Pada saat itu, Alia merasa dilema yang sangat berat. Di satu sisi, ia ingin pulang, menyelesaikan semuanya, dan memeluk anak-anaknya yang merindukannya. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa untuk kembali ke rumah, ia harus bertahan lebih lama lagi. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan haknya, untuk bisa pulang dengan kepala tegak. Dalam sepi malam itu, Alia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Ia harus terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Alia semakin terasa seperti sebuah perang batin yang tak berujung. Setiap hari ia merasa semakin tenggelam dalam rutinitas yang menekan, namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Setelah berbicara dengan sesama TKW dan mendengar kisah-kisah mereka yang penuh penderitaan, Alia mulai merasa ada kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Aku bukan satu-satunya yang menderita, pikirnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, suara-suara teman-temannya yang penuh harapan dan keberanian bergema dalam pikirannya. Namun, meskipun hatinya mulai bangkit, ia tahu jalan ini tetap penuh dengan ancaman. Alia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Perlakuan kasar yang diterimanya dari majikannya semakin menjadi-jadi. Pada suatu pagi, setelah bekerja hingga larut malam, ia diminta untuk membersihkan rumah yang lebih besar lagi di kota. Tubuhnya yang letih hampir tidak mampu menggerakkan tangan, namun ketika ia terlambat sedikit dalam menyelesaikan pekerjaan, sang majikan kembali mengamuk. "Kamu tidak tahu dirimu, kamu tidak pantas bekerja di sini," teriak majikan itu, memarahi Alia dengan kata-kata yang tajam. Setiap kata itu seakan merobek hatinya, membuatnya merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Alia merasa terperangkap dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria muda yang bekerja di rumah majikan tersebut, yang biasanya hanya berdiam diri dan tidak banyak berinteraksi, tiba-tiba muncul di hadapan Alia. Matanya yang tajam memandang majikannya dengan serius. "Cukup," katanya, suaranya penuh ketegasan. Majikan itu terkejut, tidak terbiasa dengan penolakan dari bawahannya. "Apa maksudmu?" tanya majikan dengan suara bergetar. Pria muda itu menatap Alia,
memberikan secercah harapan yang belum pernah ia rasakan. "Jangan biarkan dia terus diperlakukan seperti ini," katanya dengan tegas. Meskipun suara itu lemah, namun bagi Alia, itu seperti suara malaikat yang datang menyelamatkannya. Malam itu, saat Alia kembali ke kamar, hatinya berdebar-debar. Ia tidak tahu apakah tindakannya itu akan membawa perubahan atau malah membuat segalanya semakin buruk. Namun, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi terus diperlakukan seperti ini. Ia harus melawan, meskipun itu berarti menghadapi lebih banyak kesulitan. Perasaan takut dan cemas itu mulai bercampur dengan rasa berani yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Aku harus lakukan ini untuk anak-anakku," gumam Alia dalam hati. Ia tahu, jika ia menyerah, maka ia akan kehilangan segalanya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan keluarganya. Keberanian Alia mulai diuji dalam beberapa hari berikutnya. Ia merasa seperti ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Setiap kali ia bekerja, ia merasa seolah-olah harus melakukannya dengan sempurna, atau konsekuensinya akan sangat berat. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Pada suatu hari, setelah majikannya memberi perintah untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin diselesaikan dalam satu waktu, Alia mengambil keputusan yang berani. Ia menatap wajah majikannya dan berkata dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya, "Saya tidak bisa terus bekerja seperti ini. Saya perlu istirahat, atau saya akan jatuh sakit." Majikan itu terdiam, terkejut dengan keberanian Alia yang tidak ia duga. Ada perubahan dalam cara Alia berbicara, sebuah kekuatan yang dulunya tak pernah ada. Keberanian itu, meskipun kecil, adalah titik balik dalam perjalanan Alia. Setiap hari, ia semakin bisa menjaga batasan diri dan berani mengatakan tidak ketika terlalu banyak yang dibebankan padanya. Ia mulai mengerti bahwa hidupnya bukan hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Ia berhak dihargai, berhak dihormati. Tidak lagi seperti dulu, yang hanya bisa menerima perlakuan buruk tanpa suara. Tentu saja, perlawanan itu tidaklah mudah. Majikan semakin marah, namun Alia tetap teguh dengan pendiriannya. Setiap kali ia merasa terpojok, ia mengingat wajah anak-anaknya di rumah, dan itu memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Pada suatu malam, Alia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Ia menghubungi teman-temannya yang sudah berbicara tentang organisasi pekerja migran. Ia menceritakan tentang perlakuan buruk yang ia alami, tentang ketidakadilan yang ia rasakan, dan tentang perlunya perubahan dalam hidupnya. Teman-temannya memberikan dukungan penuh, dan dengan bantuan mereka, Alia mulai membuat rencana untuk mengajukan keluhan secara resmi kepada pihak yang berwenang. Rasa takut masih mengintai, tetapi ada semangat baru yang membara dalam dirinya. "Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan," pikirnya, dengan tekad yang semakin bulat. Hari-hari berikutnya di rumah majikan menjadi lebih tegang. Majikan mulai memperhatikan perubahan sikap Alia, namun Alia tidak lagi takut. Ia terus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, namun dengan batasan yang ia buat untuk dirinya sendiri. Ia mulai menghargai dirinya, dan dengan itu, ia merasa lebih kuat. Keberanian Alia untuk berdiri tegak mulai membuka jalan bagi perubahan besar dalam hidupnya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang, untuk kebebasan, untuk martabat, dan yang paling penting, untuk keluarga yang selalu menunggunya di rumah. Keberanian Alia untuk berdiri dan mengungkapkan apa yang ia rasakan membawa dampak besar dalam kehidupannya. Walaupun langkahnya masih penuh ketidakpastian, perubahan itu terasa di setiap sudut hatinya. Namun, kehidupan tidak memberi jalan yang mudah. Pada suatu pagi, saat Alia sedang membersihkan ruang makan, majikannya datang mendekat dengan ekspresi marah yang lebih tajam daripada sebelumnya. "Kamu pikir kamu siapa?" teriaknya. "Kamu tidak berhak mengatur bagaimana aku harus memperlakukanmu. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa pergi." Suaranya penuh dengan kekesalan yang menggema di seluruh rumah besar itu. Alia terdiam, namun kali ini ia tidak mundur. Alia menatap majikannya dalam diam, hatinya bergejolak. Kata-kata itu menyakitkan, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Alia berkata dengan suara tegas, "Saya bukan barang yang bisa diperlakukan sesuka hati. Saya punya hak sebagai manusia. Saya ingin diperlakukan dengan hormat." Setiap kata itu keluar dengan penuh keberanian yang bahkan ia sendiri tidak tahu berasal dari mana. Meski tubuhnya masih lelah dan pikiran penuh kekhawatiran, suara itu keluar dari dalam dirinya, menggema dalam keteguhan yang baru ia temui.
Majikan itu terdiam, terkejut dengan respon yang tak pernah ia harapkan. Alia bisa merasakan ketegangan di udara, seakan-akan waktu berhenti sejenak. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Majikan mulai tertawa dengan nada mengejek, menatap Alia dengan pandangan merendahkan. Jika kamu tidak senang di sini, kamu bisa pergi kapan saja. Tapi ingat, hidup di luar sana tidak akan lebih baik dari sini. Majikan itu menambahkan dengan suara penuh ancaman, mencoba mengintimidasi Alia. Meskipun hatinya bergetar, Alia tetap berdiri teguh. Saya tahu hidup di luar sana tidak mudah, tetapi saya tidak akan terus dihina seperti ini. Jika saya harus pergi, saya akan pergi dengan harga diri saya utuh. Kata-kata Alia kali ini tidak hanya menunjukkan ketegasan, tetapi juga keberanian yang ia bangun dari segala penderitaan yang telah ia alami. Meskipun ketakutan mengintai, ada secercah harapan dalam dirinya yang tak bisa dipadamkan. Hari-hari setelah peristiwa itu semakin berat. Majikan semakin marah dan bersikap lebih keras. Alia merasakan ketegangan yang semakin besar setiap hari, seakan rumah itu bukan lagi tempat yang aman baginya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan takut yang terus menghinggapi. Setiap kali ia melakukan pekerjaan, matanya selalu merasa diawasi, dan setiap langkahnya seperti terperangkap dalam jarak tipis antara pengharapan dan ancaman. Namun, meskipun begitu, Alia tetap berusaha untuk menjalani setiap hari dengan sebaik mungkin. Ia tahu bahwa ketakutan dan ancaman tidak akan membuatnya mundur. Suatu malam, ketika Alia sedang mencuci pakaian di ruang belakang, ia didatangi oleh pria muda yang pernah membantunya sebelumnya. Dengan suara pelan, pria itu mengatakan, Alia, saya mendengar kamu punya niat untuk pergi. Tapi ingat, ini bukanlah keputusan yang mudah. Kalau kamu pergi sekarang, majikan akan melapor ke pihak berwenang, dan kamu bisa terjebak lebih dalam. Alia menatap pria itu, merasakan kebingungannya. Ia tahu bahwa tetap tinggal berarti terus hidup dalam ketakutan, tetapi pergi berarti menghadapi kemungkinan yang lebih berat. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dalam hati, merasa seolah-olah tidak ada pilihan yang benar. Namun, pria itu memberinya harapan baru. Ia mengatakan bahwa ada jalur yang bisa ditempuh, yakni melaporkan perlakuan majikan yang tidak adil kepada pihak berwenang atau organisasi pekerja migran yang bisa membantu. Mungkin ini jalan yang sulit, tapi kamu tidak sendirian. Ada banyak yang akan mendukungmu. Kata-kata itu menggugah hati Alia. Ia tidak pernah merasa begitu terhubung dengan seseorang di negeri yang jauh ini. Meskipun rasa takut masih ada, setidaknya ada sedikit harapan untuk keluar dari kegelapan ini. Alia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berani itu, meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya bisa sangat berat. Ia harus melawan, karena jika tidak, hidupnya akan terus terperangkap. Keputusan untuk melaporkan majikan adalah titik balik besar dalam hidup Alia. Ia mulai mencari tahu tentang cara untuk melaporkan perlakuan buruk yang ia alami. Teman-teman sesama TKW mulai memberikan informasi dan dukungan. Mereka memberitahu Alia tentang sebuah organisasi pekerja migran yang dapat membantunya untuk melindungi hak-haknya. Meski setiap langkah yang diambil terasa penuh risiko, Alia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Setiap kali ia berpikir tentang anak-anaknya yang menunggunya di rumah, ia merasa semakin yakin. Ini untuk mereka, aku harus kuat, pikirnya dengan tekad yang semakin kuat. Pagi itu, setelah beberapa hari yang penuh kecemasan, Alia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melapor. Dengan hati yang berdebar dan tangan gemetar, ia menemui organisasi pekerja migran yang bisa membantunya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang ramah namun tegas, yang mendengarkan cerita Alia dengan penuh perhatian. Kami akan bantu kamu, Alia. Kami akan memastikan kamu mendapatkan keadilan, kata wanita itu dengan penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu, Alia merasa ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Meskipun ia tahu perjuangannya belum selesai, ia merasa ada jalan untuk memperbaiki kehidupannya yang hancur. Saat malam tiba, Alia terbaring di tempat tidurnya, merenungkan langkah yang telah ia ambil. Dalam keheningan malam itu, ia merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ketakutan dan kecemasan masih ada, namun ada harapan yang lebih besar yang kini menuntun jalannya. Ia tahu bahwa apa yang ia hadapi tidak akan mudah, namun ada satu hal yang kini jelas di matanya, ia tidak akan menyerah. Alia memutuskan untuk berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang selalu ia rindukan. Begitu banyak yang bergantung padanya,
dan ia tahu bahwa ia harus menjadi pahlawan dalam cerita hidupnya. Setelah membuat keputusan besar untuk melapor, hidup Alia berubah dengan cepat. Hari-hari yang sebelumnya penuh dengan ketegangan, kini berganti dengan harapan yang penuh kecemasan. Ketika organisasi pekerja migran mulai mengatur langkah-langkah hukum untuknya, Alia merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis. Setiap langkah yang diambilnya terasa penuh resiko. Meski ia tahu bahwa keputusannya untuk melawan majikannya adalah langkah yang benar, ia juga sadar bahwa banyak hal bisa terjadi di luar kendalinya. Setiap kali ia mendengar suara langkah majikan mendekat, hatinya berdebar. Apakah ini saatnya dia akan dihadapkan pada konsekuensinya? Hari-hari pertama setelah melaporkan majikan terasa seperti penantian yang tak berkesudahan. Setiap pagi, Alia selalu merasa cemas saat terbangun. Ia tahu bahwa ia tidak lagi bisa hidup seperti sebelumnya. Setiap gerakannya diawasi, setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa menjadi salah. Namun, di sisi lain, ia merasa sedikit lebih tenang karena ada orang yang membelanya. Organisasi pekerja migran terus memberi dukungan, mengurus surat-surat yang diperlukan, dan membantu menghubunginya dengan pihak berwenang. Tetapi rasa takut itu tetap menghantuinya, takut jika majikan mengetahui bahwa ia telah melaporkannya, takut jika ia akan diusir tanpa bekal apapun. Tiba saatnya, majikan mengetahui bahwa Alia telah melaporkan perlakuannya ke pihak berwenang. Malam itu, setelah pulang dari kerja, Alia dipanggil ke ruang tengah rumah. Majikan berdiri dengan ekspresi yang sulit dibaca, dan suara ketegangan menggantung di udara. "Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan, bukan?" tanya majikan dengan suara yang penuh ancaman. Alia terdiam, mencoba untuk tetap tenang. "Saya hanya meminta hak saya. Saya ingin diperlakukan dengan hormat," jawabnya dengan suara tegas, meskipun hatinya gemetar. Ia merasa seolah-olah sedang menghadapi badai yang tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dengan marah, majikan mulai memaki dan mengancamnya. "Kamu akan menyesal karena melakukan ini. Jika kamu merasa diuntung-untungan, kamu akan tahu betapa sulitnya hidup tanpa pekerjaan ini," katanya dengan nada yang semakin tinggi. Alia merasakan gemetar di seluruh tubuhnya, tetapi ia tetap berusaha menahan air mata. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Apakah ia akan menyerah pada ancaman itu dan kembali ke kehidupan yang penuh penghinaan, atau ia akan tetap teguh pada prinsipnya? Meskipun ketakutan itu datang, Alia merasa ada dorongan dalam dirinya yang tak bisa dihentikan. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin meningkat. Alia tidak lagi merasa aman, dan setiap saat terasa seperti ada bahaya yang mengintai. Ia mulai merasakan tekanan yang luar biasa dari majikannya, yang berusaha mempersulit segala sesuatu. Pekerjaan semakin banyak, dan ia sering diperlakukan dengan kasar tanpa alasan yang jelas. Namun, meskipun perlakuan itu semakin buruk, Alia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Setiap kali ia terjatuh, ia teringat akan anak-anaknya di rumah, dan itu memberikan semangat baru. Ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk mereka, untuk kehidupan yang lebih baik. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Alia duduk di sudut kamar kecilnya, merenung. Ia merasa lelah dan semakin tertekan. Namun, dalam keheningan itu, pikirannya mulai menemukan jawaban. "Saya tidak akan menyerah. Ini bukan hanya tentang saya, ini untuk anak-anak saya. Saya akan melawan sampai akhir," tekad Alia dengan penuh keyakinan. Meskipun tubuhnya sudah kelelahan, semangatnya semakin kuat. Ia tahu jalan yang ia pilih ini sangat berat dan penuh dengan ketidakpastian, namun ia tidak bisa lagi berpaling. Keputusan untuk melawan ketidakadilan itu sudah bulat, dan ia tidak akan membiarkan dirinya kembali pada kehidupan yang penuh penghinaan itu. Di luar, angin malam berhembus pelan, seakan membawa harapan baru. Meski jalan yang harus dilalui penuh dengan rintangan, Alia merasakan ada secercah cahaya yang mulai bersinar. Meskipun ketakutan dan ancaman semakin mendekat, ia tahu bahwa ia bukan lagi perempuan yang takut. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melangkah ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia sadar bahwa perjuangannya baru dimulai, dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, ia akan terus berjuang. Jika ia tidak berani melangkah, maka anak-anaknya tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beberapa hari setelah malam itu, Alia menerima kabar dari organisasi pekerja migran bahwa mereka telah mengajukan keluhan resmi kepada pihak berwenang terkait perlakuan majikan yang tidak adil. Pihak berwenang mulai menyelidiki kasusnya, dan Alia merasa sedikit lega.
Walaupun ia tahu bahwa jalan ini masih panjang, ada rasa harapan yang tumbuh dalam dirinya. Setiap malam yang gelap, setiap pagi yang penuh ketegangan, kini menjadi bagian dari perjuangannya untuk mencapai kebebasan. Meskipun tak ada jaminan bahwa ia akan menang, Alia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kini, ia tahu bahwa ia tidak sendirian, ada banyak orang yang mendukung perjuangannya. Di saat-saat sulit seperti ini, Alia menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Dalam setiap langkah yang diambil, ia tahu bahwa meskipun ia harus menghadapi rintangan yang berat, ada satu hal yang pasti, ia akan terus berjuang, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua perempuan yang terperangkap dalam keadaan yang sama. Seminggu setelah laporan Alia diterima oleh pihak berwenang, ketegangan semakin memuncak. Setiap hari, ia terjaga dengan perasaan cemas, menunggu kabar tentang proses hukum yang tengah berjalan. Majikannya semakin sering mengintimidasi, memanggilnya tanpa alasan yang jelas, atau memberikan tugas yang mustahil. Hari-hari itu terasa semakin berat bagi Alia. Meskipun ia tahu bahwa perlawanan yang dilakukannya adalah jalan yang benar, rasa takut dan kecemasan tak bisa dihindari. Namun, ia bertekad untuk terus bertahan. Ia tak ingin mengorbankan masa depan keluarganya hanya karena rasa takut yang menguasainya. Suatu hari, ketika Alia sedang menyapu halaman, pria muda yang dulu membantunya muncul kembali. Kali ini, wajahnya terlihat lebih serius. "Alia, saya dengar dari teman-teman di organisasi migran, bahwa mereka akan mengadakan pertemuan dengan pihak berwenang hari ini," katanya dengan suara rendah. "Ini saat yang tepat untuk kamu berikan kesaksian. Tetapi kamu harus hati-hati, majikan kamu sudah mulai curiga." Kata-kata pria itu membuat Alia merasa semakin tegang. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawa konsekuensi yang semakin besar. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Jika ia takut, maka ia akan kehilangan segalanya. Anak-anaknya, hidupnya, bahkan harga dirinya.